Jalan-jalan pergi ke pasar. Di pasar, beli kedondong. Gimana nih kabar Akademi Makassar? Masih tetap semangat dong? Nah, Akademi Makassar, gak kerasa ya di semester ini udah mau berakhir. Kita udah ada di penghujung tahun. Nah, Akademi Makassar udah ngapain aja sih di semester ini? Semoga target-targetnya udah tercapai ya. Dan juga ngomongin soal targetnya Akademi Makassar, pasti ada dong yang mau apply beasiswa entah dalam waktu dekat-dekat ini atau di persiapan atau prepare di semester depan. Nah, lebih afdol nih, Renalva mau share mengenai tips untuk apply beasiswa ala IBS. Let's check this out. Jadi Akademi Makassar, poin yang pertama adalah riset. Kamu harus tahu jauh-jauh sebelumnya mengenai beasiswa tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang kamu cari, sudah sesuai dengan kebutuhan, dan juga sudah sesuai dengan kondisimu. Kenali beasiswa itu baik-baik. Kamu juga bisa ngepoin social media ataupun official website dari beasiswa tersebut. Pokoknya cari informasi sedetail mungkin mengenai beasiswa tersebut. Kamu juga bisa kepoin alumni penerima beasiswa tersebut seperti apakah pengalamannya, karena sejatinya pengalaman adalah guru yang terbaik. Atau kamu juga bisa nih jadi mentor dari alumni penerima beasiswa tersebut agar kamu bisa dibimbing dengan baik pastinya. Poin yang kedua yaitu baca baik-baik persyaratan dan juga kriteria calon penerima beasiswa. Nah, kamu harus sesuai dong dengan kriteria dari pemberi beasiswa tersebut dan juga melengkapi berkas-berkas administrasinya. Kamu juga bisa tahu mendalam mengenai kapan sih jadwal pendaftaran, kapan sih seleksi tahap selanjutnya dan sebagainya. Nah, kalau kamu udah lolos tahap administrasi dan melangkah ke tahap wawancara, kamu bisa ikutin tips selanjutnya. Poin yang pertama yaitu persiapkan mental. Karena kalau mental kamu udah siap dan udah oke, bakalan mudah kok dijawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sang interviewer. Karena kalau kamu grogi Akademi Makassar, pasti bakalan susah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan pastinya akan ngeblank. Nah, untuk itu kamu harus banyak berlatih untuk berbicara secara tertata, tidak terburu-buru, dan bisa menyampaikan pendapat yang diberikan dengan lengkap dan juga jelas. Poin yang kedua yaitu cari tahu pertanyaan yang sering keluar. Dengan begitu kamu bisa mempersiapkan jawaban-jawaban yang kira-kira akan disampaikan pada saat sesi wawancara. Gak mau dong kelihatan gak siap, kelihatan grogi, kelihatan ngarang pada saat wawancara. Maka dari itu kamu bisa mencari tahu terlebih dahulu tipe pertanyaan yang sering muncul dan mempersiapkan jawaban dengan maksimal pastinya. Poin yang ketiga adalah jawab pertanyaan-pertanyaan wawancara dengan jujur. Karena kejujuran adalah nomor satu. Jangan sekali-kali pernah bohong pada saat ditanya, karena pastinya sang interviewer bakalan tahu ketika kamu bohong. Mereka cuma butuh kejujuran kamu dan melihat potensi diri kamu kira-kira apa yang ada dan juga nilai-nilai yang ada dalam diri kamu. Dan ingat, untuk menjawab pertanyaan langsung say to the point, sampaikan kira-kira apa sih kelebihan kamu, apa sih kekurangan kamu, dan juga jawab ketika menghadapi kekurangan tersebut apa yang akan kamu lakukan. Dan jangan bertele-tele, langsung to the point untuk menjawab pertanyaannya. Poin yang keempat, the last but not least adalah penampilan. Ibarat kata nih Akademi Makassar, first impression is a key. Jadi itu benar adanya loh Akademi Makassar. Jadi ciptakanlah kesan pertama yang menarik, yang tidak berlebihan dan apa adanya sesuai dengan ketentuan dari lembaga pemberi beasiswa. Jadi penilaiannya juga tidak hanya dari sisi objektifnya doang nih, tapi ada juga dari sisi subjektif. Salah satunya adalah penampilan kamu. Jadi usahakan untuk berpenampilan sesuai dengan ketentuan. Nah, itu dia sedikit tips dari saya, Rian Alfa ala IBS.
untuk bisa memperoleh ataupun mendapatkan beasiswa nantinya. Semoga dapat bermanfaat buat Akademi Makassar dan bisa mendapatkan beasiswa entah dalam waktu dekat ini ataupun nanti di semester depan. Saya dan Alfa undur diri. Ada pantun nih sebagai penutup. Pergi janjian ketemu Egi. Cukup sekian dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.